riya itu banyak sekali. Ya, kita pamer ini, pamer itu, tahu kita itu bacaan bagus. Nah, niatnya sebenarnya sudah bukan bacaan kita yang bagus, kita mau pamer biar kelihatan orang denger itu muji kita. Dan itu tuh susah banget, kadang-kadang ada yang bisikin kan. Maksudnya kita udah khusyuk tapi Iya, memang seperti itu. Nah, itulah sebenarnya setan itu yang ngipas-ngipasin dan kita itu tidak nyumbang sadar. masjid, widih Ya. gitu. Nah, itulah riya dan itu merusak semuanya, merusak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu yang selalu semangat dan banyak sekali masukan yang positif untuk kita semuanya. Di acara yang insya Allah selalu dinanti oleh semua pemirsa MNC TV. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Hari ini temanya menarik loh. Sesuatu yang tampak simpel tapi bisa membuat semuanya bagus atau sebaliknya membuat semuanya buruk. Ada segumpal darah di tubuh kita, itu namanya apa? Hati. Tema kita adalah bahaya besar penyakit hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jika hati rusak, rusak semuanya. Jika hati bagus, bagus semuanya. Ibu-ibu hatinya bagus insya Allah. Betul Ustadz yang saya sampaikan? Hati itu benar-benar harus dijaga ya Ustadz ya? Iya, hati itu memang harus dijaga. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jadi memang sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hati ini memang menjadi tolok ukur. Istilahnya nanti akan rusaknya akidah kita, rusaknya fisik kita itu memang insya Allah dari hati. Betul. Selama ini teman-teman dari dokter itu kan melihat dari sisi fisiknya. Jadi kalau orang sakit itu biasanya dari bakteri, virus dan sebagainya boleh. Memang sakit itu memang salah satu loh ya. Ya betul. Munculnya dari situ. Benar adanya. Benar adanya. Itu insya Allah saya nggak akan nolak. Tetapi kausa prima munculnya si virus, munculnya bakteri, munculnya kanker. Nah itulah sebenarnya dari hati. Asal muasalnya tuh. Asal muasalnya dari sana. Contoh, ringan aja. Kalau saya tak ngobrol pasti ketawa nih. Contoh ibu-ibu orang budak. Nah, Apa Ustadz? budak. Apa? Budak. Ini kan biasanya yang nggak tahu nih budak itu dari mana kan. Budak itu diawali dulunya itu kalau diberi nasihat itu nolak tapi diem. Oh. Jadi orang budak itu biasanya orangnya pendiam tapi kalau diberi nasihat itu menolak. Nah itu lama-lama ngapain ini Allah menciptakan telinga ini harusnya dipergunakan untuk mau mendengarkan nasihat tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Akhirnya fungsinya dihilangkan. Orang yang lidahnya kaku, mamanya seorang laki-laki lidahnya kaku, itu langsung paham saya. Bahwa laki-laki ini di rumah dia tidak bisa menjadi imam, dia kalah dengan istrinya. Jadi harusnya dia menasihati istrinya, tapi malah diem. Nah, akhirnya lidahnya dikakuin, akhirnya nggak bisa ngomong. Nah ini diawali dari hati. Hati ini tidak paham bahwa dia harus melakukan sesuatu yang sudah dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Apapun bentuknya. Nah, seperti iri dengki banyak diceritakan oleh saudara kita atau ustadz-ustadz atau guru-guru kita. Benar iri dengki jangan, kita jangan enggak. Saya langsung ke fokus saja, iri dengki udah pada tahu semua. Nah saya cerita bahwa penyakit itu insya Allah diawali dari hati kita masing-masing. Betul, betul. Seorang yang gampang emosional, marah meledak-meledak, insya Allah tunggu. Insya Allah pasti jantungnya koroner nantinya. Ya Allah. Kalau dia marahnya dengan orang tua, tunggu kematian itu sudah menghadang.
Aduh, beneran harus dijaga hati kita ya. Ya insya Allah harus seperti itu. Supaya tetap Supaya tetap ada di garisnya Allah Ta'ala. Lurus insya Allah walaupun susah tapi lurus. Kalau salah mohon ampun. Udah gitu aja. urusan ria ada di hati. Ada di urusan hati. apapun ya. Iya. Sampai ibadah kita pun jadi sia-sia ketika kita Ria, sombong ya. Lagi sholat tahajud. Cie, gue lo tahajud. Bukan begitu. Yuk tahajud yuk. Oh iya. Ada yang lagi gini, guys lagi sujud nih guys. Itu Nah, lebih parah lagi. begitu. Jadi sebenarnya maksud dia apa dengan memberikan begitu. Ayo tahajud maksudnya apa? Dia mengingatkan betul tahajud atau dia cerita bahwa Ya. saya ini sudah tahajud. Yang tahu cuma hati Yang sendiri tahu dia masing-masing. sendiri dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah begitu hilang nanti amal soleh dari sholatnya. Aduh, tapi pemirsa jangan hilang dari hadapan kita ya. Karena kita istirahat sejenak saja. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Tujuan acara ini memang menyejukkan hati. Jangan sampai panas, gundah gulana, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Yeah. Makanya tema kita hari ini adalah bahaya besar penyakit hati. Yeah. Bahayanya bisa jadi besar ya, walaupun Besar. ditimbulkan oleh hati itu. Iya besar. Dan kita orang muslim itu kadang nggak tahu, nggak sadar. Karena selama ini biasanya kita itu dikasih tahu bahwa kita pasti masuk surga. Nah itu yang tidak dijelaskan. Bagaimana caranya masuk surga. Coba jelasin salah satu ayat. Ayat aja ringan. Fawailul lil mushallin alladzina hum an sholatihim syahun alladzina hum yura'un. Ayat ini aja dulu. Bahwa sholat itu bisa menjadi celaka. Celakalah sholat. Ya, jika orang tersebut lalai. Lalai itu bisa meninggalkan, bisa asal-asalan. Yang termasuk adalah yang mencelakakan sholat kita adalah jika dia riya. Ya, yang tadi kita bahas juga. Kita bahas riya. Riya itu paling rendah daripada sombong. Riya itu banyak sekali. Ya, kita pamer ini, pamer itu. Tahu kita itu bacaan bagus. Nah, niatnya sebenarnya sudah bukan bacaan kita yang bagus. Kita mau pamer biar kelihatan orang denger itu muji kita. Dan itu tuh susah banget, kadang-kadang ada yang bisikin kan. Maksudnya kita udah khusyuk tapi Iya memang seperti itu. Nah itulah sebenarnya setan itu yang ngipas-ngipasin. Dan kita itu nyumbang sadar. masjid, widih Ya. gitu. Nah itulah riya. Dan itu merusak semuanya. Merusak. Nah intinya adalah nanti ada menjadi sesuatu yang besar menjadi celaka bagi kita itu apa? Nanti di akhirat. Yang kita kelihatannya sholat, kelihatannya kita tiap hari dia tuh ini umpamanya ada orang meninggal, tiap hari dia tuh di WA tuh ngingetin kita tahajud, nggak tahu tahajudnya bagaimana, benar-benar tahajud atau dia riya atau dia ingin dilihat bahwa dia itu setelah sholat tahajud biar dia ada balasan dan sebagainya. Itu yang tahu itu hanya dia dan Allah. Saya hanya mengingatkan kadang-kadang apa manusia pasti lupa. Jadi pada waktu dia mengingatkan ini dia hanya ingin bahwa saya sudah tahajud. Walaupun gak diceritain, tapi itu hati. Tapi jangan sampai nuduh juga ada orang yang ngingetin tahajud. Widih dia riya. Gak boleh juga. Gak boleh juga. Gak boleh kalau yang itu. Ya, Ini saya ceritakan agar paham sebenarnya. Bagaimana riya itu menyusup ke hati kita. Betul. Bagaimana ujub, bagaimana sombong. Sombong itu udah dijelaskan. Ya. Seperti itu. Ada beberapa orang yang saking menjaga takut sombong, takut riya. Misal kita lagi umroh tidak mau memposting depan Ka'bah, kita hargai. Tapi kadang-kadang kan kenapa posting Ka'bah ya deg-degan, tapi giliran maksiat seneng banget posting. Mendingan diniatkannya aja untuk ibadah, untuk dakwah juga ya. Boleh, kalau memang itu untuk dakwah ya. Forum dakwah. Kembali ke niat semua. Kembali ke niat, karena memang maunya apa, kan kita yang tahu. Saya posting biar kelihatan ini umroh dan sebagainya, biar dipuji, minta doa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya keinginan kita aja. Padahal kalau doa itu kita benar-benar kalau amal soleh kita cukup dan sebagainya, yakin aja sama Allah. Umpamanya, mohon maaf nih, Allah itu kan pelindung kita. Allah itu kan penyelamat kita. Makanya kalau saya ngajari bahwa coba kalau baca Quran niatnya karena Allah. Coba kalau sholat niatnya karena Allah lagi. Coba kalau kamu nikah niatnya betul-betul Allah. Nikah karena Allah itu karena apa? Kalau ada persoalan selesaikan dengan baik, jangan emosi. Kenapa? Karena Allah. Suatu ketika kalau kita perjalanan cukup, ya Allah lindungi aku dalam perjalanan, dalam safarku. Ya, itu cukup dan Allah sudah tahu. Bukan umpamanya lindungi minta sesuatu dengan bacaan sesuatu. Emang dengan begitu apa bisa? Belum tentu. Tapi yang jelas yang saya amati dari situ kita bisa nanti di akhirat jawabannya.
Salah satu tandanya segala sesuatu yang mulai bismillah, akhiri dengan hamdalah. Akhiri dengan hamdalah. Kalau mamanya dalam perjalanan itu sebelumnya kita basmalah, berdoa, kemudian selesai itu hamdalah, kita dilindungi, itu sudah merupakan suatu ibadah. Tidak usah pakai embel-embel. Enggak usah pakai embel-embel apa. Karena yang melindungi Allah. Siap. Karena orang yang dia itu tabrakan, itu pasti atas izin Allah. Bukan karena hebatnya bacaan kita. Bukan. Orang yang dia sudah baca, tabrakan, ya ada. Nah, itu bukan karena Allah melindungi, ya memang sudah waktunya dia harus kena musibah. Minimal tabrakan dalam kondisi kita juga menyerahkan diri kepada Allah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mau buka pertanyaan, boleh Ustaz ya? Boleh.